Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fajrin Ramadhani Nasution. Pada kali ini akan membahas mengenai spasial mitigasi bencana banjir dalam pemodelan skema simulasi di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Nah, adapun spasial mitigasi bencana itu mencakup pembahasan bencana yang merupakan fenomena alam yang bersifat destruktif terhadap sendi-sendi kehidupan. Nah, bencana tersebut seringkali mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda. Penanggulangan bencana sendiri itu merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan berisiko bencana, lalu pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Nah, adapun tujuan penanggulangan bencana itu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Jadi di sana terdapat suatu poin yang membahas mengenai pentingnya mitigasi bencana secara spasial terutama. Nah, selanjutnya itu dalam penanggulangan bencana alam itu tidak dapat dilakukan secara instan. Pada hakikatnya itu diperlukan adanya suatu bentuk tahapan-tahapan yang terstruktur, tersistematis, dan juga masif. Nah, lalu itu tahapan-tahapan tersebut itu sangat penting dalam rangka mereduksi atau mengurangi korban jiwa dan melaksanakan perencanaan fungsi kawasan yang ramah lingkungan. Nah, adapun inti dari pembahasan kita ini, kita juga akan melihat di kawasan-kawasan mana saja yang berpotensi menjadi daerah yang dapat menampung masyarakat-masyarakat yang terdampak dari banjir dalam hal mengungsi ketika bencana tersebut datang. Lalu di sini ada pemodelan skema simulasi banjir. Bencana yang pernah terjadi di suatu daerah itu kemungkinan akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Nah, walaupun intensitasnya berbeda itu sehingga eksistensi dari peta yang kita gunakan, yang akan kita bikin itu sangat penting. Nah, sedangkan BPBD Kota Padang sendiri juga melaporkan bahwasanya setidaknya banjir yang kerap terjadi di Kota Padang itu memiliki ketinggian muka air sekitar 50-150 cm. Nah, jadi di pemodelan skema simulasi banjir kita kali ini, kita akan membuat skema pemodelan banjir di nilai tengah-tengahnya, yakninya 100 cm atau 1 meter, sedalam 1 meter. Nah, di mana BPBD juga mencatat bahwasanya terdapat sejumlah kelurahan di 8 kecamatan terdampak banjir. Kelurahan yang terdampak itu diantaranya itu ada Kelurahan Lubuk Buaya, Kelurahan Air Pacah, Batipu Panjang, Dodok Tunggul Hitam, Padang Sarai di Kecamatan Koto Tangah. Nah, jadi ini kita akan fokus membahas pemodelan skema simulasi banjir yang ada di Kecamatan Koto Tangah. Nah, jadi banjir atau genangan itu sebenarnya terjadi dikarenakan 3 faktor utama. Yang pertama itu ada karena faktor perilaku manusia seperti perubahan tata guna lahan, lalu ada faktor kondisi alami membentang di permukaan bumi itu kayak kemiringan lereng atau muka tanah, dan lalu itu ada faktor perubahan iklim yang terjadi seperti kenaikan air muka laut, lalu ada juga intensitas hujan. Nah, di sini di pemodelan skema kita kali ini kita itu memodelkan suatu bentuk simulasi banjir yang berdasarkan faktor kondisi alami membentang seperti kemiringan lereng dan juga tinggi muka tanah, yang mana di sini kita mensimulasikan kawasan-kawasan dengan muka tanah yang kurang dari 1 meter di bawah permukaan laut. Nah, jadi itu mendorong tingginya potensi banjir yang mampu muncul di suatu kawasan apabila terjadi suatu perubahan yang terkait dengan iklim seperti kenaikan muka air laut dan juga intensitas hujan sehingga mendorong terjadinya banjir. Nah, lalu di sini metodologi simulasi yang kita lakukan itu terkait dengan analisis boolean. Nah, analisis boolean ini kita lihat dari ketinggian muka tanah. Nah, jadi analisis boolean ini apa sih? Jadi analisis boolean itu dia menggunakan 1 atau 0 untuk menganalisis data, di mana 1 itu biasanya adalah sesuai dan 0 itu adalah tidak sesuai. Jadi dia nilainya adalah mutlak. Di mana analisis core logika boolean yang kita gunakan itu nanti 0 itu merupakan kawasan yang bisa dikatakan tetap kering di dalam simulasi, sedangkan yang 1 itu merupakan kawasan tergenang banjir. Nah, adapun rumus raster kalkulator yang kita gunakan nanti dalam pengolahan data ini, yakninya nilai ketinggian sama dengan dan kurang dari prediksi tinggi genangan air, di mana kita menggunakan ketinggian simulasi ini 1 meter.
Baiklah, untuk itu kita akan lanjut saja langsung ke dalam pengolahan data simulasi kita, yang mana kita akan masuk ke dalam software ArcGIS. Nah, selamat datang di software ArcGIS yang akan kita gunakan untuk menganalisis simulasi banjir yang akan kita lakukan. Di sini data yang kita butuhkan itu ada beberapa macam. Antaranya itu yang paling penting adalah data elevasi. Nah, di sini saya akan meletakkan data Hillshare sebagai pendukung visualisasi kita yang akan kita bikin. Dan lalu di sini ada ditimpal dengan data elevasi. Setelah data elevasi, kita akan memodelkan juga sebaran badan air yang ada di Kecamatan Kota Tengah ini. Dan lalu juga kita membutuhkan data berupa bangunan. Untuk melihat mayoritas bangunan di mana saja yang berpotensi terdampak dari banjir dari simulasi yang kita lakukan sekarang. Nah, jadi di sini bangunannya. Oke, jadi sesuai dengan skema kita tadi, kita akan menskemakan simulasi banjir dalam genangan 1 meter di kawasan Kecamatan Kota Tengah. Jadi bagaimana caranya? Itu kita cari dulu di sini, search yang namanya raster kalkulator. Nah, raster kalkulator ini untuk apa? Raster kalkulator ini digunakan untuk menganalisis menghitung metode yang kita gunakan tadi, yakni metode Boolean. Nah, jadi di sini kita pilih layer elevasi. Nah, layer elevasi ini kita asumsikan bahwasanya dia terdapat ketinggian paling rendah itu ada di min 62 derajat, sedangkan tertinggi itu ada di MDPL, dan tertinggi itu ada 1826 MDPL di kawasan area of interest kita. Jadi yang semua kawasan yang ada di bawah 1 meter itu disimulasikan itu tergenang oleh banjir, oke? Nah, jadi di sini kita bikin sama dengan kurang dari 1. Nah, jadi kenapa 1? Sebelum kita mengolah data itu sangat penting untuk mengganti dulu ya proyeksi dari data yang kita gunakan. Di sini saya pertamanya proyeksi yang digunakan itu adalah WGS 1984. Nah, namun saya ubah menjadi WGS 1984 UTM 47 solve atau S, sehingga perhitungan kita itu tidak ribet ya. Jadi dia menghitung berdasarkan meter gitu. Jadi kita langsung saja 1, dia kurang dari 1 meter. Karena ketinggian banjir yang akan kita simulasikan itu 100 cm atau dengan 1 meter. Jadi di sini kita beri nama simulasi 1 meter. Oke, simulasi 1 meter kita oke-kan. Tadi ada di pemasangan namanya ya, diberikan underscore dulu, lalu oke. Nah, kita bisa. Oke, ini terdapat tadi sesuai penjelasan saya yang singkat tadi di dalam metodologi, itu ada nilai antara 0 dan juga 1, itu nilai mutlak. Jadi 0 ini apa? 0 ini kawasan yang tidak terendam oleh banjir, sedangkan 1 itu kawasan yang dianggap sebagai kawasan yang terendam oleh banjir. Nah, jadi begini ya simulasinya, kawasan-kawasan yang berpotensi menjadi pusat genangan apabila terjadi banjir, baik itu dikarenakan hujan lebat, dikarenakan dengan turunnya muka air tanah, atau dengan naiknya permukaan air laut. Nah, ini juga hasil analisis ini juga bisa digunakan untuk melihat genangan-genangan banjir yang terjadi setelah pasca tsunami. Namun di sini itu kita mengeneralisir saja bahwasanya banjir yang terjadi di sini itu merupakan bencana yang entah itu terjadi dari turunnya hujan dengan intensitas berlebih, maupun genangan banjir akibat banjirop atau juga akibat tsunami. Nah, jadi di sini ya, karena 0 ini tidak kita gunakan dalam analisis ini, jadi 0 ini boleh kita berikan saja tidak ada warnanya, kita transparansikan saja, dan lalu di sini terlihat ya data yang kawasan-kawasan mana saja yang terendam oleh banjir apabila banjir itu dia
apa mencapai ketinggian 100 cm. Nah, di sini untuk agar bisa mudah dilihat, kita berikan warna biru ya, yang digenang oleh air, oleh banjir. Dan badan air kita berikan warna yang sama dikarenakan pastinya apabila terjadi banjir itu juga dia kawasannya tidak jauh dari badan air begitu. Nah, jadi kita okekan saja. Oke, ini terlihat ya kawasan-kawasan yang kawasan-kawasan yang terendam oleh banjir gitu. Nah, dengan bangunan kita perjelas saja warnanya. Sini kita berikan warna abu-abu muda. Nah, elevasinya kita berikan warna yang lebih mencolok. Nah, jadi kita pilih saja warna yang ini. Oke, mulai kelihatan. Dan mungkin kita transparansikan sedikit elevasinya agar nampak agar topografinya lumayan nampak di bawahnya gitu ya. Jadi di sini kita bikin saja transparansi 70%. Nah, oke. Ini untuk analisis pertamanya itu sudah selesai ya. Nah, namun kita juga akan mengoperasikan simulasi ini ke dalam model 3 dimensi. Nah, yang mana itu kita menggunakan software yang namanya itu ArcScene. Jadi kita tidak menggunakan maksudnya tidak menggunakan ArcMap lagi. Jadi dia tetap di dalam aplikasi ArcGIS, namun yang versinya berbeda. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam ArcScene. Nah, di ArcScene ini data apa saja yang kita butuhkan? Jadi data yang kita butuhkan untuk memodelkannya itu data-data yang telah kita olah tadi gitu. Jadi semuanya kita masukin ke sini lagi gitu. Kecuali mungkin hillside gitu, karena di sini nanti elevasinya akan menunjukkan bentuk 3 dimensi. Jadi ketinggiannya itu akan terlihat jelas, berbeda dengan apa yang ada di ArcGIS tadi. Yang di ArcGIS tadi itu karena dia petanya 2 dimensi, namun kita memberikan gambaran bayangan topografi kawasan yang kita olah. Nah, jadi langsung saja kita masukkan elevasi ya, data elevasi. Nah, di sini ada data elevasinya, yang boleh kita ubah saja warnanya langsung menjadi warna yang sama seperti yang ada di ArcMap tadi. Oke. Nah, di sini kita berikan juga layer berupa bangunan. Oke. Setelah muncul data bangunannya, kita tambah lagi itu data badan air. Nah, kita pilih data badan air. Ini boleh ya. Dan tidak lupa tadi data hasil analisis bolehan kita itu mengenai simulasi 1 meter, simulasi banjir genangan 1 meter. Oke, di sini kita masih tetap mengatur visualisasinya ya, terutama karena ini kita tujuannya memvisualisasikan modelan simulasi banjir 1 meter yang terjadi di Kota Tengah. Nah, jadi di sini karena dia 0 tadi itu tidak ada terjadi genangan, jadi kita transparan saja, sedangkan simulasi satunya kita berikan warna biru dan outline-nya tidak usah diberikan warna. Oke. Dan selanjutnya itu untuk badan air kita berikan warna yang sama dengan genangan banjir, warnanya sama ya. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa bangunannya kita berikan warna yang lebih mencolok. Di sini kita bikin abu-abu muda seperti yang di ArcMap tadi gitu. Oke. Loading, kita tunggu dulu. Nah, oke. Setelah data yang kita olah visualnya itu sudah selesai, di sini data yang kita tunjukkan di ArcScene ini masih berbentuk 2 dimensi ya. Nah, masih berbentuk 2 dimensi, sekarang kita ubah menjadi bentuk 3 dimensi. Caranya bagaimana? Yang pertama itu yang di elevasinya dulu. Nih, elevasi, kita lihat di layer propertiesnya itu kita pilih base height. Base height ini kita pilih yang floating on a custom surface. Maksudnya dia Maksudnya dia itu mengambang di permukaan yang mana gitu. Ini berdasarkan elevasi, tetap namanya saja data itu dengan ketinggian customnya kita bikin saja dengan nilai 2. Lalu kita okekan. Nah, di sini sudah mulai terlihat ya bentuk 3 dimensi dari permukaan kawasan yang kita jadikan tempat fokus penelitian kita. Jadi di sini kita lihat seperti ini, dia sudah mulai berbentuk 3 dimensi. Tapi data yang berbentuk 2 dimensi tadi itu dia terendam gitu kan. Bukan terendam karena banjirnya, tapi terendam karena datanya. Oke. Jadi gimana caranya agar menempel di ArcScene ini
supaya lebih mudah kita analisis nantinya kan kawasan yang sedikit terendam oleh banjir begitu kan. Jadi di sini simulasinya, misalnya ini yang simulasi 1 dulu deh, simulasi yang 1 meter. Base high-nya itu floating on a custom surface, yang kita pilih itu elevasi dia, jadi mengambang di atas elevasi, datanya itu nanti menempel di atas si data elevasinya itu. Dengan customnya itu kita bikin agak berlebih daripada si elevasi tadi, mungkin kita bikin 2,4, jadi oke. Nah, jadi ini banjir ini sudah mulai terlihat di permukaan, atau mungkin kita tambahkan sedikit, ini masih ada yang keredam, mungkin 2,5. Oke, 2,5. Nah, itu dia sudah lebih terlihat ya. Dan bangunannya kita juga atur. Pertama itu base high-nya lagi, floating on a custom surface. Jadi kita pilih elevasi, customnya itu kita bikin 2, karena tadi karena tadi simulasinya itu ada 2,4, jadi ini kita bikin 2,6, berlebih sedikit. Lalu kita harus mengatur juga itu extrusionnya berdasarkan ketinggian mana. Kita checklist ini dulu, jadi kita pilih apply extrusion by, kita pilih di sini dari maximum high, kita pilih dari base high. Nah, jadi dia si bangunannya itu nanti dia akan mengikuti permukaan data elevasinya itu gitu. Jadi dia akan sama tinggi mengikuti data si elevasinya. Jadi kita okekan saja. Kita tunggu dulu karena data bangunnya banyak. Oke, di sini sekarang data bangunnya sudah mulai terlihat ya. Nah, oke. Selanjutnya badan air, jangan lupa badan air juga harus kita modelkan. Nah, kita pilih base high lagi, floating on a custom surface. Di sini elevasi dengan custom surface-nya itu 2,5. Kita okekan. Dia sama seperti si kawasan tergenang banjir tadi. Nah, oke, ini sudah sudah berhasil ya simulasi dimensinya, berarti dimensinya. Jadi untuk dapat melihatnya kita bisa zoom. Nah, kawasan mana saja sih yang terdampak oleh banjir genangan 1 meter yang dari yang kita simulasikan tadi. Ini bisa digerakkan aja nih. Jadi kalau teman-teman mau melihat kawasan mana saja sih yang terdampak banyak begitu kan, jadi bisa ditambah lagi nanti data layernya itu tuh data batas wilayah, sama juga kalau misalnya tidak ingin dilihat dalam bentuk 3 dimensi, kita bisa melihat di ArcMap. Jadi nanti tambah saja itu batas administrasinya gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat secara jelas ya kawasan mana saja yang terendam oleh banjir di Kecamatan Kota Tangah. Nah, karena tadi BNPB menyebutkan bahwasanya BPDB karena tadi BPBN menyebutkan bahwasanya kawasan Kota Tangah itu, Kecamatan Kota Tangah merupakan salah satu kecamatan yang memiliki potensi banjir yang sangat besar di Kota Padang. Nah, jadi bisa dilihat ya memang sekitar 10% dari kawasan terbangun itu memiliki ancaman tersendiri terhadap genangan banjir dari sisi yang kita lakukan itu. Nah, jadi kalau dilihat lebih dekat lagi, nah bisa lebih jelas di sini kawasan-kawasan mana saja yang terdampak oleh banjir yang kita simulkan tadi gitu. Oke, jadi lanjut ke pembahasan hasil dari analisis kita tadi. Kawasan yang sangat terdampak itu berdasarkan analisis yang digunakan, analisis Bolean tadi itu kelurahan yang terhitung sangat terdampak dari banjir di Kecamatan Kota Tangah ini, antara lain itu bisa dilihat ya dari panah merah ini, itu ada Kelurahan Batipu Panjang, ada Kelurahan Karangsarai, Kelurahan Lubuk Buaya, Pasianan Tigo, lalu ada Batang Kampung Ganting, Bungo Pasang, dan Parupuk Tabing. Nah, lalu di sini juga ada kawasan yang bisa dikatakan cenderung aman, yakni bisa menjadi kawasan dengan fungsi mungkin pemindahan konsentrasi pembangunan ya di masa yang akan datang, atau untuk menjadi tempat pengungsian yang
maksudnya berpotensi menjadi tempat pengungsian untuk masyarakat apabila terjadi genangan banjir setinggi 1 meter ini, itu ada di Kelurahan Balai Gadang, lalu ada di Kelurahan Lubuk Minturun, Kelurahan Koto Panjang Ikokoto, dan Kelurahan Koto Kulai. Jadi analisis sederhana seperti ini saja kita sudah bisa melihat bagaimana bentuk gambaran apabila terjadi banjir berdasarkan ketinggian muka tanah yang ada di kota yang maksudnya yang ada di Kelurahan Koto Baru. Jadi berdasarkan olahan dan analisis data yang sederhana seperti ini saja, kita sudah bisa melihat gambaran potensi bencana, terutama itu genangan banjir sedalam 100 cm yang berpotensi terjadi di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Nah, oke. Jadi mungkin sekian hasil analisis kita, percobaan kita pada kali ini mengenai pemodelan dari simulasi banjir setinggi 100 cm di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Nah, jadi mungkin jika ada teman-teman yang ingin berdiskusi, boleh tinggalkan komentarnya di bawah. Lalu nanti mungkin kita bisa memperpanjang diskusi kita ya, atau memperdalam metode kita. Jadi sekian hasil dari percobaan kita kali ini. Jika ada kesalahan maupun kekhilafan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.